Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Perenungan firman pada hari ini itu temanya adalah bagaimana Injil mengubah seorang pemarah, ya. Saya ulangi, bagaimana Injil mengubah seorang pemarah, ya. Nah, firman Tuhan itu terambil dari Kolose pasal 3 ayat 8, ya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu, ya. Nah, Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, bagaimana kita mampu membuang marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulut kita, ya. Nah, mari kita melihat secara spesifik, ya, secara spesifik kasus kemarahan yang berdosa atau sinful anger, ya. Tentu kita tahu tidak semua kemarahan itu berdosa, ya. Aristoteles pernah menulis, ya, bahwa setiap orang itu bisa marah. Itu tidak sulit, ya. Marah itu nggak sulit. Tetapi marah kepada orang yang tepat, di level yang tepat, pada waktu yang tepat, untuk alasan yang tepat, dengan cara yang tepat, ya, itu sangat-sangat sulit dan tidak banyak orang yang mampu melakukannya, ya. Dan kita tahu gitu ya, Yesus sendiri juga pernah marah besar ketika bait Allah itu dikomersilkan, sampai-sampai dia mengatakan bahwa rumahku telah menjadi sarang penyamun. Padahal harusnya rumah Tuhan itu menjadi tempat orang berdoa gitu ya, tetapi mereka mengubahnya menjadi sarang penyamun, ya. Nah, jadi Bapak Ibu dan rekan-rekan yang terkasih, pendeknya kemarahan yang berdosa atau sinful anger itu perlu kita buang. Dan kemarahan yang benar itu perlu kita nyatakan, ya. Nah, kalau kita marah karena ada ketidakadilan, karena ada ketidakbenaran, itu baik, ya, itu benar, ya. Tetapi kalau marah karena kita dihina oleh orang, ya, itu dapat membuat kita berdosa, ya. Marah karena ada orang-orang yang bisa menyalahgunakan uang di gereja, itu pasti benar, ya. Walaupun tetap harus dengan cara-cara yang benar, ya. Tetapi karena marah karena hak-hak kita dilanggar, seringkali itu justru membuat kita tuh berdosa, ya. Nah, masalahnya adalah bagaimana kita membuang kemarahan yang berdosa itu. Nah, kita akan melihat kontras, ya, respon antara orang-orang, ada 3 macam, ya. Orang yang tak beragama, orang yang beragama, dan orang yang berinjil. Saya ulangi, ya. Yang pertama orang yang tidak beragama, kedua orang yang beragama, ketiga orang yang berinjil, ya. Nah, kemarahan bagi orang yang tidak beragama, yang pertama, ya, orang yang tidak beragama, mereka akan berespon bisa seperti ini. Siapa bilang kita semua tidak boleh meledak dalam kemarahan pada orang lain? Itu hanyalah ekspresi emosi manusia dan natural. Daripada ditahan di dalam dan jadi luka batin dan penyakit internal, ya, lebih baik ditumpahkan keluar. Jadi tidak perlu merasa bersalah setelah marah-marah. Lagi pula zaman sekarang kita perlu berani membela diri. Terlalu banyak orang yang berbicara dengan orang lain secara kasar, posting di medsos seenak jidat. Mereka perlu didamprat dengan keras biar tahu rasa, ya. Kalau tidak berani marah, kita akan gampang disepelekan dan diinjak-injak orang. Istilahnya jadi keset gitu, ya. Soal Allah, memang dia ada. Pastilah Allah itu maklum dan paham betul tentang emosi kita, ya. Nah, ini adalah respon orang yang tidak beragama. Respon orang yang tidak percaya kepada Allah, ya, tidak beragama. Nah, sekarang kita akan lihat yang kedua, ya. Respon orang yang beragama, ya. Orang-orang yang beragama, ya. Nah, orang-orang yang beragama biasanya mengatakan begini, marah itu akan mendatangkan murka Allah, yang mungkin akan mengutuk kita. Minimal Allah bisa mengurangi berkat-berkatnya bagi kita kalau kita orang yang suka marah. Ingat, ya, orang kan suka bilang orang sabar itu dikasih Allah. Untuk orang yang suka marah, suka naik pitam, jangan heran kalau berkat Allah pada orang itu berkurang, bisnisnya mungkin jadi sulit, kerjaan jadi banyak masalah, relasi rumah tangga jadi renggang, mudah jatuh sakit, dan seterusnya. Itu sebabnya agar tidak terpancing kemarahan, kita perlu berusaha lebih keras, berdoa lebih sungguh, baca firman lebih rajin. Dan jangan lupa, kita adalah orang beragama. Kalau kita gampang mengamuk, itu kan seperti orang ateis. Jadi orang beragama itu harus bisa mengendalikan diri. Betapa memalukan kalau kita terus-menerus jatuh dalam dosa kemarahan, ya.
Buktikan dirimu pada Tuhan bahwa kita bisa mengalahkan kemarahan. Kita bisa mengalahkan kemarahan dan kita harus membuktikan, ya. Itu adalah orang-orang beragama pada umumnya, ya. Respon yang kedua, Bapak Ibu, ya. Nah, respon ketiga, respon terakhir, yaitu orang yang berinjil. Orang yang percaya kepada Injil keselamatan dalam Kristus. Harusnya responnya itu seperti ini, ya. Berkat Allah telah tercurah seluruhnya bagimu, bagi saya, bagi kita saat Kristus mati di kayu salib. Tidak ada apapun yang kita dapat lakukan untuk menambah kasih Allah kepada kita, atau tidak ada apapun yang bisa kita tidak lakukan yang akan mengurangi kasihnya, ya. Saat kita masih tidak peduli kepada Allah, Dia telah menerima kita, Dia mempedulikan kita, Dia mencari kita melalui Kristus tanpa syarat, ya. Sehingga kalau istri kita marah, suami kita marah, anakmu marah, temanmu atau siapapun mengecewakan kita, menghina kita, menyakiti hati kita, harusnya kita tidak perlu meledak dalam kemarahan. Kenapa? Karena Allah di dalam Yesus, pribadi yang paling penting di seluruh dunia ini, telah menerima kita, telah mati bagi kita, telah mengasihi kita, mengampuni kita. Bukankah kita tidak perlu terlalu ambil pusing kalau ada orang yang melukai ego kita, kalau ada yang menyinggung kita, merendahkan kita? Kita tidak perlu pusing. Kenapa? Karena Allah mengasihi kita. Bahkan Allah mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Sebaliknya, kalau kita menjadi korban kemarahan orang lain, jangan membalas, jangan merasa hancur. Ada Kristus yang menopangmu, ya. Jadi kita akan mampu berjuang melawan kemarahan. Karena apa? Karena Kristus ada di dalam kita. Jadi, jangan sombong kalau kita berhasil menjadi orang yang sabar atau tidak mudah marah. Tetapi juga jangan putus asa kalau kita gagal, kalau kita masih marah. Kenapa? Karena Tuhan mengampuni kita dan Tuhan mau menolong kita, menguatkan kita, ya. Kristus telah menanggung di atas salib seluruh kemarahan Allah terhadap dosa-dosa kita, supaya kita tidak lagi dikuasai oleh dosa, supaya kita juga tidak dikuasai oleh kemarahan yang berdosa, ya. Sinful anger, ya. Tetapi justru kita dimampukan untuk menyatakan kemarahan dengan benar, dengan motivasi yang benar, dengan cara yang benar, pada waktu yang benar, kepada orang yang benar, ya. Kiranya Tuhan menolong kita supaya kita tidak bersikap seperti orang yang tidak beragama, atau hanya menjadi seperti orang yang beragama. Tapi biarlah kita meresponi kemarahan seperti orang yang sudah percaya kepada Injil, sehingga kita boleh menjadi orang-orang yang terus rendah hati, sabar, dan kita boleh mengalami kekuatan dari Tuhan untuk kita bisa sabar dan juga menolong orang lain untuk lebih sabar, karena Tuhan sudah sabar kepada kita semua. Kiranya Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan rekan-rekan muda sekalian. Shalom.